Selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya di kuliah Business Management hari ini di pertemuan ke-8. Hari ini kita akan membahas 2 chapter, yaitu chapter 10 dan chapter 11 dari bukunya JG. Ini sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menggunakan virtual background yang sangat menarik nih, biar kita berasa liburan virtual gitu. Jadi biar refreshing mata. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke materi chapter 10. Saya akan share screen. Oke, sudah terlihat teman-teman? Oke, di sini Oke, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang Managing Organizational Structure and Culture, yang terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama, Designing Organizational Structure, Grouping Tasks into Jobs, atau Jobs Design, Grouping Jobs into Functions and Divisions, Designing Organizational Structure, Coordinating Functions and Divisions, serta yang terakhir ada Organizational Culture. Nah, pada chapter ini saya akan menyampaikan 2 poin saja mengenai Designing Organizational Structure dan Grouping Tasks into Jobs, seperti itu. Nanti yang poin ketiga lainnya akan disampaikan oleh Mas Rizky Lutfi, karena kemarin minggu lalu kita sudah sepakat bahwa setiap dari kalian semua akan membuat mind map secara singkat dan melakukan penjelasan secara singkat gitu mengenai materi kita pada hari ini. Oke. Ya, jadi kita akan memasuki poin pertama, yaitu mengenai Designing Organizational Structure. Oke, jadi dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan, pada mulanya kita tuh harus merancang struktur organisasinya, tentunya. Designing Organizational Structure ini yaitu proses di mana manajer bisa menetapkan struktur hubungan kerja di antara karyawan untuk memungkinkan mereka mencapai tujuan organisasi tersebut secara efisien dan efektif. Nah, desain organisasi yang seperti apa sih yang baik untuk suatu perusahaan? Oke. Dan kita di sini ada 4 faktor nih yang biasanya mempengaruhi suatu manajer dalam merancang struktur organisasi. Yang pertama ada organizational environment atau lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi ini erat kaitannya dengan kondisi lingkungan eksternal. Apakah lingkungan eksternal itu cepat berubah atau lingkungan eksternal itu tuh stabil seperti itu. Nah, jika lingkungan eksternal itu cepat berubah, maka tentunya semakin besar ketidakpastian di dalamnya. Maka semakin besar juga masalah yang akan dihadapi seorang manajer dalam mendapatkan akses sumber daya. Sehingga manajer harus membuat pilihan atau keputusan yang menghasilkan struktur atau budaya kewirausahaan yang lebih fleksibel menanggapi dari perubahan tersebut. Nah, yang kedua, jika lingkungan eksternal itu stabil, di mana sumber dayanya tersedia, ketidakpastiannya juga rendah, maka koordinasi dan komunikasinya antar karyawan, antar orang-orang dalam fungsi itu lebih sedikit karena semuanya sudah tersedia. Nah, dalam situasi ini, manajer biasanya membuat keputusan dalam hierarki yang jelas dan menggunakan aturan terperinci seperti prosedur standar atau SOP. Gitu. Ya, faktor yang kedua yaitu strategi. Yaitu strategi itu perlu karena pada suatu perusahaan manajer memutuskan suatu strategi, mereka harus memilih cara yang tepat juga untuk menerapkan seperti apa.
Nah, misalnya seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu ada strategi diferensiasi dalam bisnis gitu, atau strategi low cost gitu. Nah, itu manajer harus bisa merecognize strategi mana nih yang tepat untuk perusahaan. Nah, faktor yang ketiga ini ada teknologi. Jadi semakin rumit teknologi yang digunakan dalam suatu organisasi, maka dia semakin besar kebutuhan akan struktur yang fleksibel dan budaya progresif untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam menanggapi situasi yang tak terduga. Jadi semakin rumit teknologi yang diterapkan di suatu perusahaan atau jika tidak ada improvement teknologi, kita harus membuat struktur yang lebih rumit, yang lebih fleksibel lagi untuk karyawan misalnya. Dan yang terakhir ada human resource atau manajemen sumber daya manusia. Itu perlu, sangat perlu, karena ketika kita merancang suatu organisasi, seorang manajer harus memperhatikan kebutuhan tenaga kerja dari kompleksitas serta jenis pekerjaan yang dilakukan karyawan. Oh ya, sebelumnya ini teman-teman udah bisa ngelihat layar yang saya share belum ya? Oh, tadi belum ya? Sorry. Oke. Oke, kalau sekarang bisa ya? Oke, sebelumnya mohon maaf, tadi mungkin ada kendala. Jadi ini yang tadi empat faktor tadi ya yang mempengaruhi. Jadi organizational environment, lingkungan organisasi, strategi, teknologi, dan human resource. Itu yang 4 faktor yang biasanya sangat berpengaruh dalam seorang manajer mendesain struktur organisasi seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada grouping tasks into jobs. Atau kita biasa menyebutnya itu adalah jobs design. Nah, job design ini kenapa sih diperlukan gitu? Setelah tadi merancang struktur organisasi, itu kenapa seorang manajer harus bisa mendesain pekerjaan? Karena desain pekerjaan itu adalah proses di mana manajer memutuskan bagaimana cara ia membagi tugas-tugasnya yang harus dilakukan ke dalam pekerjaan tertentu untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Jadi, seorang manajer harus bisa mendesain pekerjaan yang tepat untuk karyawan-karyawannya sesuai dengan fungsi dan keterampilan mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi, manajer harus mampu membentuk pembagian kerja yang tepat di antara karyawan. Itu adalah bagian penting dari proses pengorganisasian dan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Seperti itu. Nah, di sini ada dua poin utama dalam job design, yaitu job enlargement and job enrichment, serta job characteristic model. Pada job enlargement atau pembesaran pekerjaan itu adalah ketika meningkatkan jumlah tugas berbeda dalam pekerjaan tertentu dengan mengubah pembagian kerja. Jadi tidak ada ketimpangan pekerjaan antara pekerja satu dan lainnya. Jadi ketika ada yang job desk-nya lebih kecil, itu kita sebaiknya melakukan enlargement supaya sama bebannya. Yang selanjutnya ada job enrichment, yaitu meningkatkan tingkat tanggung jawab seorang pekerja atas suatu pekerjaan, misalnya memberdayakan pekerja untuk bereksperimen, mendorong pekerja untuk mengembangkan keterampilan baru, lalu bagaimana pekerja menanggapi situasi yang tak terduga atau memantau dan mengukur kinerja mereka sendiri. Nah, untuk poin utama yang kedua adalah job characteristic model. Ada 5 jenis.
Ada 5 jenis di sini, yaitu yang pertama ada skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback. Nah, skill variety ini adalah sejauh mana suatu pekerjaan mengharuskan seorang karyawan menggunakan berbagai keterampilan, kemampuan, atau pengetahuan yang berbeda. Sedangkan task identity itu adalah sejauh mana suatu pekerjaan mengharuskan seorang pekerja melakukan semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dari awal hingga akhir, misalnya di proses produksi. Yang ketiga adalah task significance, yaitu sejauh mana seorang pekerja merasa pekerjaannya bermakna karena ada pengaruhnya terhadap orang-orang dalam organisasi tersebut, seperti rekan kerja atau orang-orang yang di luar organisasi. Dan yang keempat ada autonomi, sejauh mana pekerjaan memberikan karyawan kebebasan dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk menjadwalkan tugas yang berbeda dan memutuskan bagaimana pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Nah, itu sejauh mana pekerja tersebut benar-benar melakukan pekerjaan yang jelas dan pekerja tersebut tahu seberapa baik dia telah melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan di sesi ini. Nanti selanjutnya akan diteruskan di ketiga poin setelah ini oleh Mas Rizky Lutfi. Ya, Mas Rizky Lutfi, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 10, yaitu poin ketiga. Sebentar, saya akan share screen, teman-teman. Ya, pada bab ketiga ini, pada poin ketiga ini, yaitu ada desain struktur organisasi. Desain struktur organisasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional, yaitu menghimpun seluruh individu yang terlibat dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dalam suatu departemen atau perusahaan. Biasanya struktur fungsional ini dibagi menurut fungsi setiap bagian, seperti yang pertama produksi, yang kedua pemasaran, yang ketiga finansial, yang keempat tenaga kerja. Lalu yang kedua ada struktur organisasi divisional, yaitu struktur organisasi yang menghimpun unit kerja menurut divisi, mulai produksi hingga pemasaran suatu produk. Adapun struktur organisasi divisi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu divisi berdasarkan geografis, yang kedua divisi berdasarkan produk, yang ketiga divisi berdasarkan pasar. Lalu poin yang ketiga yaitu struktur organisasi matriks dan produk tim desain, yaitu berusaha memaksimumkan keunggulan dan meminimumkan kelemahan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Struktur matriks ini memungkinkan penggunaan yang efisien atas sumber daya yang dimiliki organisasi. Adapun keunggulan struktur organisasi matriks ini yaitu memiliki fleksibilitas dalam kondisi yang tidak pasti, mendorong kerjasama, pengembangan keterampilan anggota tim, memungkinkan mutasi para ahli antar divisi. Selanjutnya yaitu ada Selanjutnya ada koordinasi fungsi dan divisi. Semakin kompleks struktur yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelompokkan kegiatannya, maka semakin besar masalah yang akan terjadi dalam menghubungkan dan mengkoordinasikan fungsi dan divisi yang berbeda. Untuk menghasilkan koordinasi yang baik, maka seorang manajer dapat melakukan berbagai cara, antara lain untuk merancang hierarki otoritas dan untuk mengkoordinasi fungsi dan divisi sehingga mereka dapat bekerja sama secara efektif serta fokus pada integritas
yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengkoordinasi fungsi dan divisi tersebut. Adapun 2 poin koordinasi fungsi dan divisi antara lain yaitu yang pertama adalah hierarki otoritas. Hierarki otoritas yaitu proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi yang secara vertikal maupun secara horizontal, yakni otoritas relatif dimiliki masing-masing manajer, mulai dari CEO di puncak, lalu turun melalui manajer menengah dan manajer lini pertama, hingga karyawan non-manajerial yang benar-benar membuat barang atau menyediakan layanan. Terdapat 2 jenis hierarki otoritas yaitu tall organization atau hierarki vertikal dan flat organization yaitu hierarki horizontal. Ya, poin yang kedua yaitu mekanisme integrasi dan koordinasi. Semakin besar kompleksitas suatu struktur organisasi, semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi antara anggota, fungsi, dan divisi untuk membuat struktur organisasi bekerja secara efisien dan efektif. Berikut ini tipe mekanisme dan pengintegrasian untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar fungsi dan divisi antara lain liaison roles, task force, cross-functional teams, dan integrating roles. Pentingnya kontrol organisasi atau organizational control yaitu untuk mengetahui seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan sumber dayanya. Manajer harus dapat mengukur secara akurat seberapa banyak input SDM, material mentah, dan lainnya dalam memproduksi output. Sebuah sistem kontrol harus dapat memberi gambaran seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Sebagai contoh, ketika perusahaan bereksperimen dengan mengubah salah satu tahapan dalam rantai produksinya. Dengan sistem ini, manajer dapat mengevaluasi hasil dari eksperimen apakah semakin efektif atau sebaliknya. Kontrol organisasi sangat penting dalam menentukan kualitas barang dan jasa, karena sistem ini memberikan feedback mengenai kualitas produk dan jasa. Selanjutnya ada budaya organisasi. Sebentar, Mbak. Budaya organisasi adalah seperangkat keyakinan, harapan, nilai, dan norma bersama yang mempengaruhi bagaimana anggota organisasi saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi dibentuk dari 4 faktor utama, yaitu karakteristik pribadi dan profesional orang-orang dalam organisasi. Yang kedua ada etika organisasi. Yang ketiga ada sifat hubungan kerja. Yang keempat ada desain struktur organisasinya. Budaya adaptif adalah nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang membantu organisasi membangun momentum dan tumbuh serta berubah sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan dan menjadi efektif. Sebaliknya, budaya inert adalah mereka yang gagal menilai dan gagal juga untuk memotivasi atau menginspirasi karyawan. Organisasi dengan budaya yang kuat umumnya menunjukkan komitmen mereka terhadap pegawainya yang berkaitan dengan nilai sumber daya manusia serta mendorong pengembangan sikap dan perilaku kerja yang sportif. Sementara pada sistem budaya inert, praktik ketenaga kerjaan mereka didasarkan pada ketenaga kerjaan jangka pendek sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pada investasi minimal pada karyawan yang melakukan tugas-tugas sederhana dan rutin. Perusahaan pun memiliki budaya inert, umumnya memiliki hubungan yang buruk antara organisasi dan karyawannya, dan juga umumnya perusahaan memiliki pekerjaan yang dilakukan secara tidak efektif.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yati tentang bab 11. Silakan Mbak Yati. Baik, selamat sore. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rizky, yaitu untuk chapter 11, yaitu Organization Control and Change. Untuk bagian saya akan menjelaskan Organization Control, lalu change-nya akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Nah, apa organizational control itu? Nah, controlling itu merupakan sebuah proses di mana manajer itu untuk memantau dan mengatur seberapa efisien dan efektifnya organisasi dan anggotanya dalam melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Lalu dalam controlling itu juga manajer harus memantau, mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi yang dijalankan itu telah berfungsi sebagaimana mestinya dan bagaimana mereka untuk meningkatkan strategi tersebut atau controlling tersebut dan bagaimana mereka dapat diubah jika ternyata dari controlling itu tidak berfungsi. Nah, selanjutnya mengapa si organizational control itu penting? Karena untuk mendapatkan efisiensi, kualitas, dan daya tanggap unggul terhadap pelanggan serta inovasi. Lalu selain itu juga untuk menentukan seberapa efisien mereka itu menggunakan sumber daya mereka, manajer juga harus dapat mengatur secara akurat berapa banyak unit input seperti bahan mentah, kemudian ada SDM dan sebagaimananya yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, lalu selanjutnya manajer juga itu harus bisa mengukur berapa unit output atau berapa barang dan jasa yang diproduksi. Sistem kontrol berisi ukuran atau tolak ukur yang memungkinkan manajer menilai seberapa efisien organisasi menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, jika manajer bereksperimen dengan mengubah cara organisasi untuk memproduksi suatu barang atau jasa, untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam memproduksinya, maka langkah-langkah ini memberitahu manajer seberapa besar mereka sukses dalam menjalankan controlling. Nah, untuk kontrol sistem dan IT itu, untuk kontrol sistemnya itu merupakan sistem penetapan target, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik formal yang memberikan informasi kepada manajer tentang apakah strategi dan struktur organisasi bekerja secara efisien dan efektif. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah itu efektif atau tidak? Ya, itu ada 3. Yang pertama, memiliki 3 karakteristik, yaitu apabila cukup fleksibel untuk memungkinkan manajer merespon seperlunya terhadap peristiwa yang tidak terduga atau seperti bencana dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diduga oleh manajer. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang akurat tentang kinerja organisasi. Lalu ada yang ketiga, memberikan informasi kepada manajer secara tepat waktu, karena membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah itu informasi itu untuk yang poin ketiga, memberikan informasi kepada manajer secara tepat waktu karena membuat keputusan berdasarkan informasi yang sudah ketinggalan zaman adalah resep untuk kegagalan. Lalu selanjutnya, terdapat 3 tipe dari controlling itu. Yang pertama ada tahap input. Nah, input itu manajer menggunakan control feed forward untuk mengantisipasi masalah yang muncul sehingga masalahnya tidak muncul di kemudian hari selama konversi. Lalu di tahap konversi selanjutnya itu kontrol bersamaan memberi manajer umpan balik langsung tentang seberapa efisien input yang diubah menjadi output sehingga manajer dapat memperbaiki masalah yang muncul. Lalu di tahap akhir yaitu tahap output, manajer menggunakan kontrol umpan balik untuk memberikan informasi tentang reaksi pelanggan terhadap barang dan jasa sehingga tindakan korektif dapat diambil jika itu diperlukan. Lalu di the control process itu, proses pengendalian ini baik terjadi atau dilakukan baik itu tahap input, konversi maupun output. Nah, itu terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu Jadi yang pertama itu adalah menetapkan standar kinerja sasaran atau target yang menjadi dasar evaluasi kinerja. Lalu untuk yang kedua itu mengukur kinerja yang sebenarnya.
Jadi setelah manajer memutuskan standar atau target mana yang akan mereka gunakan untuk mengevaluasi kinerja, maka proses pengendalian selanjutnya adalah harus mengukur kinerja aktualnya. Lalu untuk langkah yang ketiga harus membandingkan kinerja aktual dan standar kinerja yang telah dipilih pada langkah pertama tadi. Lalu untuk tahap keempat itu adalah mengevaluasi segala hasil dan juga tindakan korektif jika standar itu tidak tercapai. Maksudnya evaluasi apa yang harus dilakukan ke depannya agar standar itu tercapai. Lalu selanjutnya terdapat 3 kontrol sistem organisasional, yaitu, nah kenapa ini penting? Karena digunakan manajer untuk mengordinasikan, memotivasi karyawan untuk memastikan bahwa mereka mengejar efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tanggap yang unggul kepada pelanggan. Nah, itu ada kontrol output, kontrol perilaku, kontrol klien, dan manajer juga menggunakan ketiganya untuk membentuk, mengatur, dan mengatur aktivitas organisasi. Nah, ini terdapat 3 organizational control systemnya. Ada output control, behavior control, dan client control. Nah, selanjutnya itu ada output control. Di dalam output control ini terdapat 3 mekanisme utama yang digunakan manajer untuk menilai output atau kinerja. Yang pertama ada financial and measure output of performance, yaitu manajer puncak paling memperhatikan kinerja organisasi secara keseluruhan dan menggunakan berbagai ukuran keuangan untuk mengevaluasi. Nah, hal ini kita juga pelajari di accounting and finance. Itu ada profit ratio, liquidity ratio, leverage ratio, dan activity ratio. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan karena kita juga sudah mempelajarinya di accounting and finance. Selanjutnya ada organizational goals atau tujuan organisasi. Nah, setelah manajer itu membuat berkonsultasi dan manajer tingkat bawah dan menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan, mereka menetapkan standar kinerja untuk divisi dan fungsi. Standar ini menetapkan untuk manajer divisi dan fungsional tingkat di mana unit mereka harus bekerja jika organisasi ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Dalam konsultasi dan manajer fungsional, mereka menentukan tujuan fungsional perlu dicapai oleh manajer dari berbagai fungsi untuk memungkinkan divisi mencapai tujuannya. Dalam hal ini ada 3 tahap yang dapat teman-teman lihat di layar. Lalu selanjutnya ada operating budget. Nah, operating budget ini sebuah proses di mana setelah manajer di setiap tingkat diberikan tujuan atau target untuk dicapai, langkah selanjutnya yaitu dalam mengembangkan sistem kontrol output adalah menetapkan operating budget yang mengatur bagaimana manajer dan pekerja mencapai tujuan mereka. Operating budget itu merupakan blueprint atau cetak biru yang menyatakan bagaimana manajer bermaksud menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ika. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Hayati. Kalau tadi Nur Hayati sudah menjelaskan tentang output control, saya akan menjelaskan tentang behavior control, yaitu salah satu metode. Kalau tadi output control itu kan salah satu metode untuk memotivasi karyawan. Nah, behavior control ini salah satu metode juga yang lainnya. Bagian ini membahas 3 mekanisme behavior control yang dapat digunakan oleh manajer untuk menjaga bawahannya agar tetap pada jalurnya dan membuat struktur organisasi itu berfungsi sebagaimana mereka dirancangkan untuk bekerja. Nah, behavior control-nya ada 3. Yang pertama itu direct supervision, adalah pengawasan langsung oleh manajer yang secara aktif memantau dan mengamati perilaku karyawan, mengajari perilaku karyawan yang sesuai dan tidak tepat, serta melakukan intervensi untuk melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua, management by objective atau MBO, adalah sistem formal untuk mengevaluasi karyawan pada kemampuan mereka untuk mencapai tujuan organisasi atau standar kinerja tertentu dan untuk memenuhi anggaran operasi. Nah, MBO ini ada 3. Yang pertama itu sasaran dan sasaran khususnya ditetapkan di setiap organisasi. Yang kedua, manajer dan bawahannya bersama-sama menentukan tujuan. Kemudian langkah terakhir, manajer dan bawahannya secara berkala meninjau kemajuan karyawan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan.
Yang terakhir ada bureaucratic control, adalah pengendalian melalui sistem atau aturan yang standar operasional prosedur yang komprehensif, yang membentuk dan mengatur perilaku divisi, fungsi, dan individu. Nah, selanjutnya ada client control. Nah, salah satu kontrol yang makin banyak digunakan ini yaitu client control. Karena apa? Karena client control itu memanfaatkan kekuatan nilai dan norma yang diinternalisasi untuk memandu dan membatasi sikap dan perilaku karyawan dengan cara meningkatkan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya ada organizational change. Perubahan organisasi itu adalah penggerakan organisasi menjauh dari keadaannya yang sekarang menuju beberapa keadaan masa depan yang disukai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Organizational change itu ada salah satunya ada evolutionary and revolutionary change, yaitu perubahan evolusioner bersifat bertahap-tahap dan terfokus sempit. Perubahan evolusioner tidak drastis atau tiba-tiba, melainkan merupakan upaya terus-menerus untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menyesuaikan strategi dan struktur secara bertahap untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, kalau yang revolusioner itu langsung secara cepat, dramatis, terfokus, dan luas. Perubahan revolusioner ini melibatkan upaya berani untuk segera menemukan cara baru dan agar efektif. Nah, yang terakhir ini ada managing change. Beberapa ahli telah mengusulkan model perubahan yang dapat diikuti oleh manajer untuk mengimplementasikan perubahan dengan sukses, yaitu untuk memindahkan organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Ada 4 langkah. Yang pertama, menilai kebutuhan akan perubahan. Kedua, memutuskan untuk perubahan yang akan dilakukan ketika melaksanakan perubahan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil perubahan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bu Laras. Terima kasih Mbak Ika, Mas Lutfi, dan Mbak Dewi atas pemaparan presentasi tentang materi kita pada hari ini, yaitu di chapter 10-11. Ini tadi saya mendapat chat dari Mbak Nurhayati, sepertinya izin batalkan. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan lebih semangat, lebih sehat, dan dengan semangat. Mari kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.